Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali ke Jakarta dari Lombok, dan ini kita akan menuju ke Pelabuhan Lembar untuk naik kapal Kirana 7 kembali. Ini alhamdulillah kapal Kirana 7-nya sudah tiba di pelabuhan sekitar jam 12 lewat ya. Kalau dari tiketnya sih sekitar pukul 11 siang. Tapi namanya kapal biasanya ada kendala ataupun hambatan di tengah lautan, delay 1 jam itu hal yang biasa. Dan sekitar pukul 8 pagi besok kita insya Allah sudah sampai di Surabaya. Kita langsung diarahkan oleh petugas ke lower car deck ya. Di sini memang khusus untuk mobil yang kecil ya. Nah, ini kita diarahkan masuk untuk dibantu parkir. Terlihat ya, kapalnya bersih sekali. Memang tidak bisa dipungkiri, memang DLU ini terkenal dengan kapalnya yang bersih dan sangat nyaman ya. Jadi insya Allah teman-teman yang dari Surabaya menuju Lombok ataupun sebaliknya bisa merasakan perjalanan yang sangat nyaman. Oke, alhamdulillah kita sudah di posisi untuk parkir ya. Dan ini akan kita tinggalkan mobilnya, jadi semua penumpang akan naik ke atas. Alhamdulillah kapal sudah berlayar menuju Surabaya dan cuaca insya Allah cerah ya. Ini kita sudah sampai di daerah Bali. Itu kalau teman-teman lihat itu adalah Gunung Agung, sekitar menjelang maghrib ya. Rute Lombok menuju Surabaya ini memang cukup mengesankan ya, karena kita bisa melihat sunrise dan sunset. Dan ini kondisi menjelang maghrib dan kita bisa melihat sunset dari kapal. Banyak sekali orang di atas atau di top deck ya, untuk bisa mengabadikan momen saat sunset dari kapal. Alhamdulillah sebentar lagi kita akan sampai di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui review dari kapal ini, bisa lihat di video sebelumnya dari perjalanan Jakarta menuju Lombok. Sudah terlihat jembatan Suramadu, artinya ini sedikit lagi kita akan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak. Alhamdulillah kita sudah keluar dari kapal dan ini sedang diarahkan oleh petugas, karena kita tahu Serena C26 ini ground clearance-nya sangat rendah, sehingga hati-hati agar tidak mentok ya teman-teman. Oh ya, sedikit sharing terkait Serena C26 ini. Banyak pertanyaan di kolom komentar ya terkait apakah Serena C26 ini menggunakan CVT oil cooler. Ya, kita menggunakan CVT oil cooler karena kita sering melakukan perjalanan jauh ya. Jadi biasanya saat sudah jauh dan lama mesin menyala, CVT juga ikutan panas. Kita tahu bahwa Serena C26 ini CVT-nya memang terkenal suka cepat panas gitu ya. Dan waktu sebelum dipakai CVT oil cooler, kita biasanya suhunya bisa sampai di atas 110 derajat. Dan untuk menghindari itu kami menggunakan CVT oil cooler. Nah, sebenarnya fungsi dari CVT oil cooler ini membantu proses pertukaran panasnya, karena memang ruang mesinnya yang sangat sempit sehingga pertukaran panasnya itu agak terhambat. Jadinya jadi cepat naik tuh suhu di CVT-nya. Ya, itulah yang menyebabkan mesinnya ngembos ya atau turun performa. Sebenarnya itu bukan kerusakan ya, tapi itu adalah sistem safety-nya dari si mesin dari Serena C26 ini, sehingga saat sudah overheat CVT-nya itu sistem akan menurunkan performa mesin dengan tujuan agar CVT-nya kembali normal suhunya seperti itu. Jadi ya kembalikan lagi kepada teman-teman, jika perjalanan hanya untuk di dalam kota saja sih tidak perlu pakai oil cooler. Tapi bagi kami yang suka traveling jarak jauh ya,
sepertinya dirasa CVT oil cooler sangat membantu ya menjaga performa CVT kita. Oke, kita sudah masuk di tol ya, menuju tol Waru dan lanjut tol Trans Jawa. Artinya sekitar 12 atau 13 jam ke depan kita akan tiba di rumah. Ya, ini sekitar pukul 12 siang ya di daerah Surabaya, dan kita lanjut ke Jakarta. Ya, mudah-mudahan sih bisa nyampainya nggak lewat dari tengah malam ya. Ya di bawah jam 12 mudah-mudahan. Alhamdulillah kita sudah masuk waktu maghrib. Alhamdulillah lancar, tidak ada kendala yang berarti ya selama di perjalanan. Mudah-mudahan sampai di rumah sebelum tengah malam. Nah, ini kita sudah masuk di jembatan Merah Kalikuto ya. Ini adalah ikon dari tol Trans Jawa. Nah, ini berarti sudah menandakan kita udah setengah perjalanan dari Surabaya. Kita sudah sampai di kilometer 158 atau Cikopo Palimanan atau Cipali ya yang kita kenal. Karena mata sudah mulai mengantuk ya teman-teman, jadi kami memutuskan untuk belok ke arah Garut ya, melalui tol Cisumdawu. Karena tol Cisumdawu ini tol yang baru ya, dan menurut informasi tol ini akan memangkas 100 km ya. Dari biasanya kita lewat tol bukan Cikampek ya, tol Cipularang. Nah, ini menuju Cileunyi atau Bandung itu kita bisa lewat Cisumdawu. Dan menurut informasi tol Cisumdawu ini bisa ditempuh dalam waktu 1 jam saja gitu ya, sudah sampai Bandung. Nah, ini kita mau buktikan juga sih sekalian gitu ya, mumpung masih ada waktu karena besok masih weekend gitu ya, dan kita bisa istirahat dulu di Garut. Kondisi jalannya lengang banget ya, apalagi malam hari ya. Jadi wajib hati-hati bagi teman-teman yang melintasi tol Cisumdawu pada malam hari, karena memang penerangannya juga banyak yang belum terpasang kalau kita lihat di sini. Jadi memang kita berharap dari kemampuan lampu mobil kita sendiri nih gitu ya. Jadi memang harus dijaga nih performa dari lampu agar bisa bekerja dengan baik. Oke, kita sudah sampai di ikonnya tol Cisumdawu, yaitu Twin Tunnelnya ya. Di sini terowongannya ya lumayan bagus ya, terowongannya ini, dan menurut saya sih ini sangat bisa memangkas perjalanan kalau misalkan kita harus naik dulu ke atas bukit gitu ya. Seakan-akan udah seperti di luar negeri ya. Dan yang terkenal sih seperti di Jepang itu juga banyak sekali tol-tolnya yang menggunakan sistem seperti ini ya, tunnel ya. Dan di Eropa juga cukup banyak. Ya alhamdulillah, berarti perkembangan tol di Indonesia juga sudah seperti di luar negeri. Ya, kondisi jalan ya cukup mulus dan baik, cuma memang ini landai mendaki ya kalau dari arah Kertajati menuju Bandung ya. Dan alhamdulillah kita udah sampai nih ya di Cileunyi. Memang iya ya, kurang lebih 1 jam, luar biasa. Wah, ini kemajuan yang cukup signifikan nih buat teman-teman yang kalau mau ke arah Bandung nggak perlu muter lagi gitu ya. Karena kalau kita hitung-hitung dari kilometer 158 terus belok di 67, berarti kan kurang lebih 90 kilo. Nah, dari 67 menuju Cileunyi itu kan berarti harus menambah sekitar 90 kilo juga. Jadi ada 180. Wah, luar biasa, itu bukan
memotong 100 kilo gitu ya. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di pintu tol Cilenyi. Kami akan istirahat ke Garut sekitar 1 jam lagi. Kita cukupkan video kita kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never really know what's going on. Look at me sometimes.